Namo Pense Sejiamoni Fo. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para Romo, Ramani, Ibu Bapak serta teman-teman sedharma yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2565 tahun Buddhis di tahun 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang mukjizat dalam agama. Mukjizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah kekuatan atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Buddha sendiri juga memiliki sebuah kekuatan yang super, yang melebihi kekuatan makhluk apapun itu. Di dalam Miao Valen Hwajing Sadharma Pundarika Sutra bab 21 tentang kekuatan gaib Sang Tathagata mengisahkan Buddha menunjukkan kemukjizatannya dan berpesan kepada para siswanya selalu tekun melatih diri dalam menjalankan isi dan makna sutra tersebut. Selanjutnya terdapat di dalam Sadharma Pundarika Sutra Miao Valen Hwajing bab 25 ayat 20 menping. Buddha bersabda, jika para makhluk mengalami penderitaan, segenap hati tulus memuliakan Namo Kwanse In Pusa, maka beliau akan mendengarkan permohonannya. Ia akan terbebas dari penderitaan. Dari kutipan sutra-sutra di atas, dikisahkan seorang pemuda yang tekun melafalkan Namo Kwanse In Pusa dan selalu tekun berbuat kebajikan. Ia bangga karena dapat membantu dan menolong orang lain. Pada suatu ketika, pemuda tersebut mengalami kesulitan ekonomi. Pemuda tersebut pergi menjumpai teman-teman yang pernah beliau bantu. Anggap saja si A dan si B dan si C. Pemuda tersebut menjumpai si A yang saat ini kondisi ekonominya sedang membaik. Tapi si A menjawab, pada saat sekarang kondisi perputaran uang lagi sulit. Kemudian si B bersedia membantu, tetapi harus ada barang yang akan digunakan. Akhirnya pemuda tersebut pulang ke rumah dan bergegas mandi serta berpakaian rapi dan memberitahukan kepada istrinya agar tidak mengganggu karena ia akan bersembahyang dengan kusuk kepada Kwanse In Pusa. Ia mempersembahkan buah dupa dan membacakan tapeco serta mengelafalkan Namo Kwanse In Pusa selama 6 jam. Akhirnya ia tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan Kwanse In Pusa. Ia menangis dan bernamaskara memohon pertolongan dan nasihatnya. Kwanse In Pusa tersenyum dan pemuda tersebut mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Ibu bapak, teman-teman sedharma yang berbahagia, nasihat-nasihat ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasihat yang pertama yaitu gunakan jiwa upeksa dalam membantu orang. Jangan merasa bangga ketika membantu orang. Akan tetapi jalankanlah semua itu sebagai tugas perpanjangan tanganku, menyatu dalam Kwanse In Pusa. Nasihat yang kedua, membantu orang tidak cukup hanya memberi umpan saja, melainkan juga harus menggunakan kailnya, yaitu dengan menasihati orang sehingga orang memiliki jiwa yang berbudi bagaikan Kwanse In Pusa. Nasihat yang ketiga yaitu membantu orang tanpa pilih kasih, melainkan kita dapat melihat
sawah ladang yang subur, membantu orang yang berguna. Kemudian pemuda tersebut langsung paikwi atau bernama Skara bertekad untuk melanjutkan perbuatan baiknya. Setelah esok harinya bertemu dengan si C, teman yang dulu pernah ia bantu juga, menawarkan bantuannya kepada pemuda tersebut. Akhirnya pemuda tersebut terbebas dari penderitaannya atau terbebas dari kesulitannya. Bapak Ibu, teman-teman sedharma yang berbahagia, dari kutipan cerita di atas mengingatkan kita bahwa keajaiban, kekuatan Kuan Yin Busa jika dibahas tidak akan ada habisnya. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha, baik dalam keadaan senang ataupun susah, selalu tekun bersembahyang. Bapak Ibu, teman-teman sedharma yang berbahagia, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan sesungguhnya dapat kita ciptakan oleh kita sendiri, tanpa harus menunggu dan meminta-minta kepada yang agung atas kekuatan atau kemukjizatan yang berada di luar kemampuan kita. Sesungguhnya kita dapat menciptakan itu semua dengan diri kita sendiri, yaitu dengan menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari, maka timbullah kemukjizatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.